Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan hari yang ke-6 ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tuntunan kepada kita agar kita ini menjadi umat Kanjeng Nabi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para pemirsa, khususnya Majelis Dzikir wa Ta'lim I'anatul Talibin yang saya muliakan. Pada kali ini saya ingin mengajak bersama-sama merenung kembali tentang asyukru bi ni'matillah. Syukur atas nikmat-nikmat Allah. Sampai Al-Quran surat Ibrahim menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti akan aku tambah. Jika kalian mengkufuri nikmatku, awas, azabku sangat menyiksa. Inilah para pemirsa kalam khobar bimakna wajib. Al-Quran cara memerintah bersyukur kepada hamba Allah gayanya kayak pengumuman. Jika kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Jika kalian kufur, awas, azabku sangat menyiksa. Barangkali gaya bahasa perintah syukur dalam Al-Quran ini para pemirsa seperti gaya bahasa Pak RT dalam menyelamatkan warganya di jalan gang kecil, banyak anak kecil yang berlalu lalang, lalu diberi pengumuman oleh Pak RT di kampung itu, wahai para orang-orang yang berlalu lalang, lebih sopan turun ngebut benjut. Nah, itu gaya bahasanya Al-Quran. Lebih sopan turun ngebut benjut. Jika kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat. Jika kalian kufur, awas, azabku sangat menyiksa. Kenapa Allah dan Rasulnya memerintah kita untuk menjadi hamba pandai bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang luar biasa jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung jumlah nikmatku dengan alat secanggih apapun, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat. Kadang-kadang kita tidak minta, Allah berikan. Namanya al-minnah, anugerah yang diberikan Allah kepada kita tidak lewat ikhtiar kita, tetapi Allah berikan cuma-cuma.
Misalnya kita diberikan hidung seperti ini, mungil, ada yang bangir, ada yang tidak. Ini luar biasa, tidak pernah kita minta Allah berikan seperti ini. Alhamdulillah kita tidak usah minta, ya Allah berikan saya hidung di depan menghadap ke bawah. Alhamdulillah sudah menghadap ke bawah hidung kita masing-masing. Andai hidung menghadap ke atas, bagaimana kalau hujan deras? Yang ditutupilah hidungnya saja. Tanpa minta Allah beri cuma-cuma. 24 jam yang lalu sekian tahun kita diberikan sehat. Padahal tidak 24 jam itu kita minta sehat. 24 jam yang lalu sekian tahun kita dicukupi rezeki kita oleh Allah. Padahal tidak 24 jam itu selalu kita minta cukup kepada Allah. Jumlah pemberian Allah mesti lebih banyak dibanding tingkat ikhtiar kita. Ini namanya minnah, wajib kita syukuri para pemirsa. Yang kedua, ada yang namanya ma'unah, pertolongan Allah. Semua orang hidup pasti menghadapi problem hidup, tapi tidak semua yang berproblem hidup mendapatkan pertolongan Allah, karena tidak semua manusia minta pertolongan kepada Allah. Bagi hamba Allah yang beriman, setiap menghadapi persoalan diperintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Supaya apa? Doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, sholawat kita, zikir-zikir kita, munajat-munajat kita, paling tidak menjadi keseimbangan rohani, supaya jumlah problem yang dihadapi sebanding dengan jumlah kekuatan dan kesabaran yang kita miliki. Islam itu ajaran yang sungguh-sungguh bisa dinikmati. Orang yang susah diberikan solusi. Orang yang berproblem berat juga akan diberikan solusi. Asal syariat untuk mendapatkan solusi dikerjakan. Bermunajat, beribadah, berdoa, berzikir kepada Allah. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kepingin menjadi hambanya yang sabar saat diuji, pandai bersyukur saat mendapatkan jatah rezeki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita berdoa, Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tabah dan sabar menghadapi ujian. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur menghadapi nikmat-nikmat-Mu. Kenapa Allah memerintah dan Kanjeng Nabi memerintah mengajari kita pandai bersyukur? Karena tingkat kesyukuran akan mempengaruhi tingkat kenikmatan terhadap nikmat. Semakin tinggi angka syukurnya, semakin nikmat kehidupannya. Semakin rendah angka syukurnya, semakin rendah angka kenikmatan terhadap kehidupan ini. Oleh karena itu, cara melahirkan daya syukur saat kita mendapatkan nikmat, sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, Al-Quran menggandeng perintah zikir dengan perintah syukur. Udhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini namanya tilalah iktiran, disebut gandeng karena saling berefek. Semakin bagus tingkat zikirnya, insya Allah semakin bagus tingkat syukurnya. Tidak hanya Al-Quran, tetapi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah sholat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku agar aku ini senantiasa bisa berzikir kepadamu, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, senantiasa semakin bertambah umur, semakin baik ibadah kepada Engkau ya Allah.
Ada 3 hal kebutuhan yang digandeng dalam doa Rasulullah. Minta istiqomah zikir, minta istiqomah syukur, minta semakin baik ibadah. Ini dilalah iktiron, semakin bagus zikirnya, semakin bagus syukurnya. Semakin bagus syukurnya membawa efek semakin bagus tingkat ibadahnya. Tidak mungkin ibadah semakin bagus kalau syukurnya jelek. Tidak mungkin syukurnya bagus kalau zikirnya jelek. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah mengajari kita istiqomah, ikut zikir-zikir, majlis-majlis zikir apapun namanya. Ada zikir tahlilan, ada zikir istighosan, ada zikir ratib hadatan, ada majlis sholawatan, ada torekoh manaqiban. Ruang dan waktu yang kita gunakan untuk berzikir menumbuhkan daya syukur umat dan masyarakat, sehingga hidup semakin nikmat, ibadah semakin bisa mungkin semakin baik. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, hamba Allah dinyatakan syukur atau tidak? Yang pertama, menyadari nikmat. Yang kedua, mengakui nikmat. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh sang pemberinya. Tidak dinyatakan syukur bila ketiga itu tidak ada. Dan ketika tiga-tiganya ada, maka kenikmatan akan bisa kita rasakan, nikmat sekecil apapun. Oleh karena itu para pemirsa, marilah kita asyukru bil i'tiqad, syukur dengan keyakinan. Ketika kita sukses, jangan mengklaim bahwa sukses kita gara-gara hebat kita, tetap itu pemberian Allah. Yang kedua, asyukru bil lisan, setiap merasa ada nikmat ungkapkan alhamdulillah. Sampai Kanjeng Nabi mendidik kita bersyukur setiap ba'da sholat, mewiridkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, supaya semakin banyak membaca alhamdulillah, semakin tersingkap nikmat sekecil-kecilnya di dalam diri kita, sehingga menjadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, asyukru bil a'mali sholihah, artinya istiqmalun nikmah ila iradatil mun'im. Bagaimana kita bisa menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintai oleh sang pemberinya. Mudah-mudahan dengan syukur Allah memberkahi rezeki dan kenikmatan kita, semakin bagus daya syukurnya, mudah-mudahan semakin bagus tingkat ibadahnya dan semakin nikmat kehidupannya. Senantiasa Allah mencukupi rezeki pada kita dan senantiasa pandai bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.